Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming dari ROG. Udah lumayan lama kayaknya ya gue nggak ngebahas laptop dari ROG. Laptop ini baru aja launching di Indonesia kemarin banget ya kalau misalkan kalian nonton video ini. Tapi pas gue lagi tag video ini sih gue belum mengetahui juga harganya berapa ya. Karena video ini di tag itu sebelum launchingnya di Indonesia, dan kalau kalian nonton kalian udah tahu harganya, kalian langsung aja cek di kolom deskripsi untuk harganya berapa ya, karena gue belum tahu untuk harganya tuh berapa. Jadi ini adalah ROG Zephyrus M16 dengan seri GU603ZM. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Oke, Zephyrus M16, gue sangat-sangat suka sih dengan desain dari ROG ya, karena ya selalu mengeluarkan desain yang unik aja gitu. Laptop ini memang kelihatan sangat-sangat stealth ya, hitam banget, pekat gitu. Mungkin kalau kalian ngelihat gue tadi dari depan gitu doang juga kelihatannya hitam doang. Padahal sebenarnya laptop ini tuh di bagian covernya ada siluet semacam kayak pelangi gitu kali ya. Jadi nggak selalu kelihatan, hanya di beberapa angle, dan kalau ada cahaya yang bener-bener nembak aja dia baru kelihatan banget tuh untuk siluet-siluetnya ini. Lalu untuk finishingnya juga nih di bagian atasnya, itu dia bener-bener kayak doff gitu ya. Jadi bener-bener kalau dipegang tuh kayak serat-serat karbon tapi mulus gitu. Ini bener-bener finishing yang premium abis sih si ROG ini. Kalau bikin desain memang udah bener-bener ngaco deh. Untuk bezelnya juga ini sekarang di bagian bawahnya tipis banget. Jadi kalau laptopnya dibuka tuh hampir bener-bener kayak nggak ada bezelnya sama sekali. Dan karena ini seri Zephyrus, jadi laptop ini tuh termasuk compact dan juga tipis meskipun ini ukurannya 16 inch. Dimensi laptopnya ada di angka 35,5 x 24,3 x 1,99 cm aja, dan beratnya itu ada di angka 2 kg. Jadi termasuk ringan sih untuk ukuran laptop 16 inch dan juga tipis. Apalagi isi spesifikasi dari laptop ini tuh benar-benar menjanjikan menurut gua, terutama di bagian CPU-nya sih. Keyboardnya di sini enak dan travel distance-nya juga dalam banget. Cuma yang menurut gua agak kurang itu dari segi ukuran keycaps-nya ya, karena di sini ukuran hurufnya agak-agak mengecil. Padahal sepertinya kalau mau dilebarin sedikit lagi aja itu masih bisa dan space-nya masih banyak. Tapi untuk touchpad-nya ini lebar banget karena ini ukurannya 16 inch dan juga rasio 16:10 kali ya. Makanya touchpad-nya bisa dibikin selebar ini juga dan sepanjang ini juga. I/O-nya juga mantap nih, nggak cuma dari kelengkapan aja ya, tapi juga dari positioning-nya, dimana untuk kabel-kabel yang besar itu semuanya ada di sebelah kiri, sementara di bagian kanan itu sedikit aja. Untuk layar tadi gue udah sebutin ya, kalau ukurannya 16 inch dan rasionya 16:10. Yang menarik lagi adalah karena resolusinya ini udah 2K. Punya akurasi warna DCI-P3 100%, lalu ada refresh rate 165Hz, panelnya IPS mendukung adaptive sync, pattern validated juga, ada MUX switch dan juga Optimus. Jadi dari GPU-nya bisa switching ya antara iGPU dan juga discrete GPU-nya. Dan ini juga udah support Dolby Vision HDR. Jadi udah paket komplit untuk layarnya. Lalu bagaimana untuk spesifikasinya? Spesifikasinya juga menarik karena kalau yang lain itu Intel Core generasi 12 tapi kebanyakan masih pakai DDR4, ini udah pakai DDR5. Dia menggunakan Intel Core i9 12900H, GPU-nya pakai GeForce RTX 3060 laptop, lalu RAM-nya adalah 2x8GB DDR5 4800 MHz, NVMe PCIe Gen 4, dan kapasitasnya itu juga udah 1 TB. Selebihnya ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, habis itu ada HD webcam juga, yang dimana sebelum-sebelumnya itu laptopnya ROG selalu absen untuk webcamnya, include dengan Windows 11 dan juga Office Home Student. Mengenai opsi upgrade-nya, untuk di Zephyrus M16 ini masih bisa di-upgrade sebenarnya, tapi hanya satu slot DDR5 aja, karena 8GB-nya yang satu lagi itu udah tersolder di dalam laptop ini. Jadi kapasitas maksimumnya itu berarti ada di angka 48GB. Untuk NVMe masih bisa di-upgrade, nggak mungkin di-upgrade kali ya rata-rata, apalagi ini NVMe PCIe Gen 4. Untuk utilities yaitu Armoury Crest, selain profile power, laptop ini memiliki layar adaptive sync yang juga mendukung MUX, Optimus ataupun hybrid. Jadi masih sangat memungkinkan Intel Iris Xe pada CPU-nya bisa terpakai untuk penggunaan ringan, yang berarti daya tahan baterai bisa sangat kejaga. Tapi untuk penggunaan berat butuh power GPU, tentu disarankan colok power. Power adapter ini punya daya di angka 240 watt. Untuk rating dari RTX 3060-nya yang ada di laptop ini punya dynamic boost di angka 120 watt. Meski belum mencapai titik 130 watt, rating ini bisa dibilang udah di atas rata-rata.
Oke deh, kita udah cukup kayaknya preview dan juga overview-nya. Sekarang kita bahas aja performance-nya seperti biasa. Kita mulai dari Cinebench R15 terlebih dahulu. Nah, untuk single core-nya ini ada di angka 242 ya. Sementara multi-core-nya ini sejauh ini adalah Core i9 12900H yang paling kencang yang pernah gue coba, yaitu di 2861. Lalu Cinebench R20 itu multicore-nya ada di angka 7019. Single core-nya ada di angka 646. Selisih multicore-nya cukup jauh jika dibandingkan dengan versi Core i7 meski jumlah core dan thread-nya sama. Playback untuk editing udah nggak perlu diraguin. Kalau sampai ini project 4K jalan patah-patah sih gue bakalan maki-maki sih swear laptop ini. Ya kali spek begini playback doang ngadat. Pakai Intel Iris Xe juga kan udah cukup sebenarnya. Nah, ekspor ke 4K-nya dengan project ini beres dalam waktu 1 menit 6 detik. Ini udah termasuk kencang mengingat GPU-nya adalah RTX 3060. Nah, lalu bagaimana dengan RTX 3060 versi 120 watt ini? Kita kan kayaknya jarang temuin ya untuk versi 120 watt. Biasanya temuin tuh di 95, di 105, habis itu langsung lompat ke 130. Nah, untuk performance-nya ini kalau kita cek lewat 3D Mark V Strike, itu skornya dapat di angka 21.800. Nggak terlalu beda jauh sebenarnya dengan versi 105 atau 110 watt. Untuk 3D Mark Times Pi di sini dapat di angka 8471. Kalau ngelihat 120 watt naiknya dikit gini sih kayaknya versi 110 watt terkesan lebih efisien ya. Lalu untuk kemampuan ray tracing-nya di Port Royal ini dapat di angka 4939. Kemampuan ray tracing juga udah jelas nggak akan gitu naik signifikan. Jadi umum-umum aja untuk RTX 3060 laptop. Tapi bagaimana dengan kemampuan gamenya? Semua game di sini akan gua tes dengan resolusi Full HD aja ya, karena ini RTX 3060 rasanya kayaknya masih kurang ideal, apalagi ini 3060 laptop kalau misalkan kita jalanin di resolusi 1440p. Bagaimana untuk performance-nya? Di sini untuk Death Stranding gue menggunakan DLSS Quality, dapat rata-rata di 116, sementara 1% minimumnya di 90. Ini udah rata kanan ya, very high semua. Nah, untuk Far Cry 6 di sini gue menggunakan DXR dan juga FSR Ultra Quality dengan preset Ultra. Rata-rata FPS yang gue dapat adalah 97 dengan 1% minimum di 75. Game selanjutnya ini adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate ini dan juga DLSS Quality. Rata-rata FPS yang gue dapetin ini ada di angka 86, sementara 1% minimumnya ada di angka 66 FPS. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini gue menggunakan preset Ultra dengan Ray Tracing Ultra dan juga DLSS Quality. Rata-rata FPS udah bisa dapetin di 86, sementara 1%-nya ada di angka 63. Lalu untuk e-sportnya yaitu Valorant, di sini untuk ngecek aja sih apakah udah terkejar untuk refresh rate-nya, rata-ratanya udah bisa dapat di 248, sementara 1% minimumnya di 154. Jadi kalau mau ngejar 165 Hz jelas udah sangat-sangat bisa. Terus suhu CPU dan GPU-nya nih. Ini gua tes pas lagi jalanin game Death Stranding. Kalau kalian lihat lognya ini, itu suhunya nggak pernah nyentuh sampai 95 dulu meskipun ada turbo boost ya di CPU ini. Tadi juga kalian udah lihat kalau di Cinebench juga itu skornya bahkan bisa mencapai skor tertinggi. Dan ini paling tinggi ya 80 lah gitu. Dan rata-ratanya tuh mungkin di 75 atau di 76 dan konsisten banget ya kalau dilihat lognya ini. Terus kalau di GPU-nya juga ini cenderung adem. Rata-rata sih RTX 30 series memang rata-rata adem untuk suhu GPU-nya. Di sini juga sama, masih di sekitar 75 atau 76 derajat aja. NVMe yang gue dapetin di sini dari Micron ya, dan speed-nya itu mencapai 6,5 GB per second. Ini nggak akan selalu Micron sih, pasti ada juga yang dapat Samsung dan lain sebagainya. Tapi rata-rata ya speed-nya pasti yang dikasih sekitaran segini lah. Oke, bagaimana dengan kesimpulannya? Gue jujur aja belum bisa kasih kesimpulan utuh karena gue belum tahu untuk harganya. Tapi buat kalian pasti udah bisa menyimpulkan laptop ini seperti apa. Cuma sejauh ini yang gue cobain jelas ROG Zephyrus M16 GU603 ini laptop yang sangat-sangat powerful di kelasnya. Mungkin kalau laptop ini ada di angka 30 juta sekalipun, gue masih akan bilang laptop ini bagus, meski ya RTX 3060 bisa didapetin dengan budget laptop mungkin di sekitar 25 juta kalau misalkan menggunakan Intel Core generasi 12. Tapi kan biasanya layarnya pasti pas-pasan, NVMe-nya pas-pasan, RAM-nya juga bukan DDR5. Kalau ini udah optimal banget, di resolusi Full HD pun bahkan dapat FPS yang bener-bener tinggi, meskipun ya RTX 3060-nya bukan versi tertinggi. Jadi kayak gitu aja sih menurut gue. Kalau menurut kalian gimana nih, buat kalian yang udah tahu terutama harganya, cek di deskripsi. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.